Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semesta kawan-kawan. Di video ini aku mau sedikit cerita tentang bagaimana perjalanan aku menuju ke air terjun. Dari perjalanan aku dari Pontianak menuju ke air terjun Bedawat yang ada di Serimbu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Tepatnya di Desa Dangi Aji. Gila sih tuh. Lihat Mangalang. Oh, air terjunnya di bawah. Tuh, kita lihat dari bawah situ tadi. Tuh Mangalang tuh. Gila banget sih, Curiam. Ini di puncak Bedawatnya nih. Dia air terjunnya. Jalur yang kita lewati tadi ini. Tuh. Lanjut kita naik di atas. Nah, perjalanan aku kali ini membutuhkan waktu. Aku start dari Pontianak itu sekitar jam setengah 10 pagi. Sampai di titik air terjun Bedawat itu jam 5-an sore. Atau jam 5 lebih. Aku lupa, nanti aku cantumkan di video aku. Jam berapa aku sampai di sana. Kurang lebihnya sih masih cukup terang. Dan sebentar lagi itu memang udah gelap. Disclaimer dulu, ini bukan perjalanan pertama aku menuju ke air terjun Bedawat ini. Ini adalah perjalananku ke Bedawat udah yang ke-6 kalinya. Kalau tidak salah aku pada awal aku pergi ke sini itu pada tahun 2017 atau 2018 yang lalu. Oke, kita mulai dari Pontianak menuju ke Ngabang itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam 30 menit atau 40 menit. Aku startnya dari Pontianak itu jam sekitar setengah 10, sekitar jam 1-an aku nyampe di Ngabang, jam 1 kurang berapa gitu, kayaknya aku udah nyampe di Ngabang. Menyesuaikan ya, tergantung kalian berapa orang dan kalian berkecepatan berapa. Saran aku nggak perlu terlalu cepat, yang penting stabil. Kalian tentuin di mana titik kalian berhentinya, di mana kalian mau breaknya nanti sama kawan kalian yang kalau mau pergi ke Bedawat ini. Nah, kita lanjutkan dari Ngabang, kita menuju ke Serimbu. Itu memerlukan waktu kurang lebih sekitar 1 jam 10 menit. Tergantung dari kalian, kalau mau lebih santai bisa 1 jam 30 menit. Menyesuaikan ya, menyesuaikan lagi. Dan akses pun masih bisa digunakan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Masih aman sampai di Serimbunya, aman banget. Sebenarnya tujuan aku mau ke Bedawat ini adalah solo traveling. Jadi aku dari Pontianak sendiri nyampe di Serimbu, rencanaku minjem kendaraan punya Bang Alang, punya temanku Bang Alang. Nah, perlu kalian tahu Bang Alang ini adalah pemandu yang mengantarkan kami dulu menuju ke air terjun yang ada di puncak Terinting atau di hulu air terjun Terinting. Sekarang aku udah ada di Serimbu. Jam 2 kurang 10 menit, jam 1.50 menit lah nih. Ini aku lagi di tempatnya Bang Alang. Rencana aku mau pinjam motor Honda dia yang ini. Kita pakai Honda yang ini dulu untuk pergi ke Dangi Aji. Dimana perjalanannya mungkin aku tidak akan banyak ambil video sih di sana karena aku sendiri juga jadi agak susah kalau mau ambil. Nah, kebetulan pas aku sampai di sana aku lihat Bang Alang juga lagi santai, tidak ada kegiatan. Jadi kalau Bang Alang ikut ya ngawankan aku pergi ke air terjun Bedawat ini, dan Bang Alang langsung mengiyakan. Ya udah, akhirnya aku gas sama Bang Alang. Nah, dari Serimbu menuju ke Dangi Aji ini
memerlukan waktu kurang lebih 45 menit. Karena akses jalannya juga udah tergolong enak dan jalannya kering. Jam 14:44. Nggak nyampe 1 jam dari Pasar Serimbu sampai di Desa Dangi Aji. Luar biasa, ini rekor sih bagi aku. Biasanya nyampe sini paling cepat itu 1,5 jam. Sekarang 1 jam pun nggak nyampe di desa ini. Setelah nyampe di Desa Dangi Aji, kami pun coba tanya warga sekitar di mana registrasi kalau mau ke air terjun Bedawat, registrasinya itu di mana. Nah, sebenarnya dulu pas aku pergi pertama, kedua, ketiga, keempat, registrasi di air terjun Bedawat ini 4 kali berturut-turut aku pergi ke situ di lokasi registrasi yang sama. Sedangkan aku pergi yang kelimanya itu warga setempat udah mulai cukup bingung di mana titik registrasi kalau mau pergi ke air terjun Bedawat ini. Kalau boleh jujur, soalnya beberapa waktu lalu aku ada dengar beberapa cerita, beberapa inilah ya, tentang aku ada dengar beberapa cerita tentang masalah registrasi di air terjun Bedawat ini. Ya udah, ini bukan ranah aku. Yang jelas registrasinya ada sedikit miskomunikasi sesama warga setempat. Jadi ya intinya gitulah. Jadi intinya aku pun tidak bisa jelaskan. Ya udah, pada saat aku pergi yang kelima itu warga pun masih bingung-bingung juga mau mengarahkan kami pergi kemana. Nah, dan sekarang waktu kami pergi ini juga warga setempat masih ada yang kebingungan. Yang jelas mereka mengarahkan kami ke rumah kepala desa. Dan kebetulan pada waktu kami pergi kemarin, kepala desanya lagi tidak berada di tempat. Jadi warga bingung lagi mau mengarahkan kami kemana. Dan akhirnya setelah setelah kami tanya, akhirnya menemukan titik temu. Sebagian besar warga di sekitaran situ mengarahkan kami ke registrasi ke Bedawat ini di tempatnya Pak Golkar. Nah, ini dia tempat Pak Golkar. Registrasi kalau kita mau pergi ke air terjun Bedawat. Registrasinya di rumahnya Pak Golkar ya, Pak? Iya. Oke, kita registrasi di sini di rumah Pak Golkar. Jadi dari Desa Dangi Aji tadi itu kita harus maju dulu ke arah bagian ujung menuju ke Bedawat. Habis itu ketemu dengan rumah Pak Golkar ini. Kayak gini dia suasana rumahnya. Oh ya kawan-kawan, tempat Pak Golkar ini kalau kalian nyampe di Dangi Aji,
kalian masih harus dulu kalian masih harus pergi ke arah kiri jalan. Kalau ke kanan jalan itu kan langsung ke jembatan, kalian pergi ke arah kiri jalan menuju ke rumah Pak Golkar, dan di situ juga sih sebenarnya menuju ke arah tempat parkir kendaraan kalau kita mau menuju ke air terjun Bedawat. Nah, kita pergi ke arah sebelah kiri desa. Setelah itu kita ketemu dengan rumahnya Pak Golkar. Oke, setelah registrasi, aku sama Bang Alang melanjutkan perjalanan pergi ke titik parkir kendaraan. Eh, aku sama Bang Alang ndak ndak pakai pemandu. Aku pergi ke sini itu tahun 2020 atau 2021 gitu. Kayaknya aku udah lewat jalur yang ini soalnya. Dan resiko nyasarnya itu cukup minim. Jadi ndak bukannya sombong, bukannya apa. Jadi ndak, dan bisa dikatakan jalurnya itu udah cukup jelas. Jadi kalian ndak perlu ragu, kalian ndak perlu apa ya, ndak perlu khawatir untuk nyasar kalau pergi ke Riam Bedawat ini. Intinya kalian ikuti jalur, nanti di mana titik parkir kendaraan kalian udah kira-kira ndak bisa melanjutkan perjalanan, kalian parkirkan kendaraan kalian di lokasi situ. Aku juga ndak bisa ngasih video apa ya, di mana titik parkir kendaraannya itu, karena beberapa kawan itu kan menggunakan kendaraan yang beda-beda, ada yang matic, ada yang kendaraan besar, ada yang kendaraan yang macam-macam lah. Jadi ada beberapa kendaraan itu yang memang selepas dari desa itu mungkin berjarak sekitar beberapa meter, beberapa kilo udah parkir di situ, udah itu di situ. Jadi aku nggak bisa pastikan di mana titik parkir itunya. Sebenarnya titik parkir kami pada waktu itu ya titik terakhir kami parkir kendaraan. Cuma pas waktu itu nggak aku videokan karena cuaca lagi gerimis, jadi aku nggak bisa ambil video. Dan pulangnya juga bukan lagi gerimis pas kami pulang malah kondisi cuacanya hujannya kenceng banget, dan HP aku full masuk di dalam kantong plastik, jadi aku ndak ambil video pada waktu pulangnya. Nah, dari titik parkir kendaraan kalian masih harus jalan kaki lagi menyusuri hutan. Intinya kalian ikuti arus sungai, karena titik parkir kendaraan itu tepat berada di pinggir sungai. Di sebelah kanannya kalian akan melihat sungai, harusnya sih. Dan suara sungai juga cukup kencang sih, ndak jauh-jauh dari jalur pendakian, jalur menuju ke Bedawat ini. Nah, begitu sekitar 1 jam perjalanan, kalian di sebelah kanan kalian akan lihat apa ya? Ada beberapa sebelum nyampe di titik camp air terjun Bedawat itu udah ada beberapa lokasi yang cukup lapang untuk istirahat sih sebenarnya. Nah, dari situ kalau memang kalian nggak bawa pemandu, kalian udah bisa ngecek perkiraan tempat menyeberang kalau mau menuju ke Bedawat. Yang jelas intinya kalian harus sering-sering lihat ke arah sebelah kanan. Soalnya arah sebelah kanan nanti ketemu kalian akan lihat pondok-pondok itu ada berjejer. Itu mungkin sebenarnya total pondok itu ada sekitar belasan. Cuma yang mungkin kalau kalian lihat dari sebelah pinggiran sungai di seberang, mungkin kalian akan lihat sekitar 3 atau 4 pondok atau 5 pondok gitulah. Kira-kira seperti itu. Jadi resiko untuk nyasar kalau pergi ke Bedawat ini aku berani bilang minim lah. Nggak perlu pemandu pun aku cukup. Kalau ada yang pemandu yang mau ngantar,
ya lebih bagus lagi sih sebenarnya. Kalau ndak ada pemandu yang bisa ngantar, ya udah aku cukup yakin sih kalau memang bisa sampai di air terjun Bedawat ini. Dan akhirnya setelah sekarang udah jam 17:03, akhirnya kita nyampe juga di air terjun Bedawat. Ini rekor sih bagi aku. Sebelumnya setiap kali aku kesini, nyampe di sini itu maghrib jam 6-an sampai jam 7-an biasa rata-ratanya. Ini pergi dari Pontianak sekitar jam 9 lewat 10 menit, nyampe di sini jam 17:03. Rekor sih menurut aku. Jalan akses menuju ke sini pun udah cukup layak banget. Setelah nyampe di Bedawat, aku sama Bang Alang pun langsung mendirikan tenda, siap-siap untuk istirahat dan mempersiapkan untuk sarapan malam kami. Dan ini dia cerita malam kami di air terjun Bedawat. Menu di malam pertama, Tempe goreng. tempe goreng ya bang? Ya. Wes, kita lagi goreng tempe di air terjun Bedawat. Langsung pakai tangan, nggak perlu pakai. Hajar bang. Ya. Ngecek ikan yang untuk kemungkinan bisa dimanfaatkan untuk berburu malam ini. Itu kayaknya Bang Alang sudah selesai berburu. Kita lihat hasil buruan dari Bang Alang. Cuman bang? Yang sakit pinggang. Nggak ada ya? Tak ada. Nggak ada. Ini aja kah? Ini jak yang ada. Wih deh. Memang sakit pinggang nyelam. Sakit pinggang nyelam ya. Menu kita malam ini lumayan lah untuk sarapan kita malam ini. Tuh. Tuh, udah itu sama Bang Alang. Oke, bumbunya tinggal diracik jak lagi nih. Habis itu kita gas. Ya. Oke, ini hasil berburu kita malam ini. Dan ini dia. Bang Alang udah nggak sabar kayaknya. Sabar. Nah di pagi harinya itu aku sama Bang Alang siap-siap pergi menuju ke puncak Bedawat atau Bedawat di bagian atas di hulu air terjun Bedawat. Sebenarnya agak cukup sedikit ragu karena perkiraan dia jalurnya aksesnya nggak tahu dan beliau juga dan Bang Alang juga nggak bisa memperkirakan kemungkinannya memakan waktu beberapa jam. Dan aku putuskan sama Bang Alang, kalau seandainya dalam 2 jam kita belum ketemu air terjun ini yang kita lihat ini, kita pulang. Aku bilang sama Bang Alang kayak gitu. Dan akhirnya Bang Alang setuju. Sekarang aku udah ada di Bedawat area. Aku mau coba naik di atas puncak Bedawan sana. Mudah-mudahan sih treknya mudah-mudahan kita bisa nyampe di sana. Masih cukup awal ya, matahari udah tepat berada di atas kepala. Sekarang jam 9.30. Oke, kita lanjut trek menuju ke air terjun puncak yang Bedawat. Yuk. Oke, akhirnya aku sama Bang Alang lanjut menyusuri air terjun yang ada di hulu air terjun Bedawat ini. Udah ada di depan. Jalurnya di bagian samping Bedawat sini ya naiknya. Itu pondok-pondok di Bedawat. Kita naik di bagian sini, air terjun Bedawatnya di sana.
sekitar baru 10 menit perjalanan. Ini tuh di sana tuh Bedawat tuh. Ini juga aliran Bedawat tuh. Kita masih lanjut lagi menuju ke puncak Bedawatnya. Oke, lanjut. Jalurnya men. Nice tuh jalurnya tuh. Anjir, keren banget nih. Ini adalah air terjun yang berada di atas air terjun Bedawat, Dangi Aji, Serimbu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. View-nya kayak gini kawan. Nice. Gila sih tuh. Lihat Mangalang. Oh, air terjunnya di bawah. Tuh, kita lihat dari bawah situ tadi. Tuh Mangalang tuh. Gila banget sih, Curiam. Ini di puncak Bedawatnya nih. Dia air terjunnya. Jalur yang kita lewati tadi ini. Tuh. Lanjut kita naik lagi ke atas. Setelah kurang lebih 1 jam 10 menit atau 1 jam 20 menit perjalanan, aku sama Bang Alang akhirnya sampai juga di air terjun ini. Dan jalur yang aku lewati sama Bang Alang ini sebenarnya bukan jalur di pinggiran sungai. Jadi aku sama Bang Alang lewat jalur yang ada di sungai ya, di riam-riamnya itu. Aku sama Bang Alang itu lewat di jalur air, bukan lewat jalur darat sebelah kiri atau sebelah kanan. Dan jalurnya harus kami lalui, kami lewat jalur sungai ya. Pokoknya dimanapun itu, soalnya di bagian hutan sungai ini tidak ada jalurnya itu nggak karuan, banyak semaknya, mending lewat sungai kata pengalaman. Oke, kita lanjutkan jalan. Setelah 1 jam 25 menit perjalanan, aku dan Bang Alang sampai juga di air terjun Bedawat atas. Itu dia view-nya. Jarang orang di sini. Mungkin baru kami yang pertama ke sini. View Bedawat atas. Setelah sampai di situ, akhirnya kami santai. Aku sama Bang Alang santai dulu sebentar, ambil video, sambil merokok, sambil dan lain-lain lah, foto-foto. Aku berencana naikkan drone, cuma pas aku mau coba naikkan drone di air terjun ini, kayaknya ada elang di puncak Bedawat ini. Aku agak sedikit ragu kalau mau menaikkan drone. Ini air terjunnya, dan di situ ada elang tuh. Itu ada elang. Aku zoom dulu sedikit. Jadi aku agak kurang berani sih kalau mau naikkan drone. Itu elang tuh di titik air terjun ini. Daripada beresiko drone tersambar elang, mending ya udah air terjunnya kita nikmati lewat bawah kayak gini ya. Oke, lumayan lah ya. Dan akhirnya setelah itu aku sama Bang Alang putuskan untuk turun ke air terjun Bedawat lagi, titik camp kami kemarin. Oke, kita lanjutkan lagi di hari berikutnya. Di hari berikutnya aku sama Bang Alang coba pergi lagi menuju ke air terjun Unga dan air terjun Kajato. Dari titik air terjun Bedawat menuju ke air terjun Unga itu memerlukan waktu kurang lebih sekitar 15 menitan lah kayaknya. Kurang dari setengah jam, 15 menit atau mungkin 20 menit. Nanti aku tampilkan berapa durasinya. Ini adalah air terjun Bedawat. Ini pondok-pondoknya yang ada di sekitaran camp Bedawat. Tempat kita camp tadi malam di sebelah sana. Di situ juga ada di pinggir sungai. Itu sungai sebelah sana. Jadi sekarang kita mau lanjut ke Unga. Akses masuknya jalurnya lewat
di sini, di bagian sini di hulu sungai yang di sana dia pergi ke Unganya. Yuk lanjut gas. Sekarang udah jam 10 lewat 10 menit, kurang lebih kita perjalanan 15 menit dari air terjun Bedawat ke air terjun Unga. Air terjun Unga view-nya seperti ini. Oke, 15 menit perjalanan kalian udah bisa dapat air terjun secakep ini. Aku nggak ambil video sih di perjalanan dari Bedawat menuju ke air terjun Unga ini. Dan akhirnya setelah kami nyampe di air terjun Unga ini, aku sama Bang Alang santai dulu dan mau coba terbangkan drone. Setelah aku naikkan drone di Unga dan berencana menuju ke air terjun Kajato, kayaknya cuaca udah mendung dan udah mulai gerimis. Jadi aku putuskan sama Bang Alang untuk break dulu sebentar. Setelah aku sama Bang Alang break, ternyata hujannya kayaknya bukan gerimis lagi, udah cukup lumayan deras. Jadi aku sama Bang Alang putuskan untuk turun. Akhirnya kami balik lagi ke camp. Dan aku sama Bang Alang mengurungkan pergi ke Kajato. Aku kira cerita perjalanan menuju ke air terjun Bedawat, air terjun Unga, dan air terjun Bedawat atas ini cukup sampai di sini kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan tentang proses atau apa, kalau mau pergi ke Bedawat atau Unga atau air terjun Bedawat atas atau mau pergi ke Kajato, kalian bisa tanyakan di kolom komentar kawan-kawan. Sampai jumpa di perjalanan Borneo Earth berikutnya. Salam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini aku sudah nyampe di air terjun yang ada di Karyadi, yaitu air terjun ini terletak di atas air terjun Bedawat. View-nya seperti ini, kita lihat sama-sama.